Novaria. Oke, Novaria oke banget. Oke banget untuk Novaria. Untuk open positioning juga bagus ya. Ya. Astral Echo-nya melihat bagaimana pergerakan dari chip. Selena. Atau Valentina. Wah, Betul. Sans loh. Sans ya. Valentina loh. Pengen Selena sih, seru kayaknya. Seru ya. Iya. Kenapa pengen Selena? Bukan dari komposisi Om bawa. Seru ya. Kayak apa ya? Malah lebih dari kepengenannya ya. Malah request hero ya. Tapi kemarin itu dia. Lebih stabil ya untuk Valentina juga. 2 shotcut bisa dibuka. Dan di lastnya sekarang Navi. Pick untuk mid-nya. Akan bisa di-copy semuanya. Cecil ada. Ke sana gak sih? Wow! Raja Api. Ini dia. Walaupun itu akan menjadi makanan Hayabusa. Nah itu dia, masalahnya aku bisa bilang kayak oke Valir bagus, tapi dengan top end conditions yang berlaku. Bukan berhadapan dengan assassin. Betul. Berhadapan dengan fighter atau tank. Ya. Dan ini lawannya Hayabusa, Valentina yang bisa ngedodge. Dan bahkan ada Harit plus Kalea. Plusnya adalah kalau lawan Kalea, dia nggak perlu pakai Purify. Betul. Bisa dihindari. Ya. Vengeance Flame Dari ultimate ya. dari ultimate-nya. Betul. Oke. Itu dia. Game yang kedua Valir. Akhirnya muncul. Akankah dengan satu hero ini akan memberikan perubahan yang cukup untuk Navi? Ataupun bisa memenangkan pertempuran di game yang kedua? Terlihat sudah semakin ramai dan tetap akan selalu ramai. Sonic, are you ready? Navigation, are you ready? Enemy reaches the battlefield. Oke, satu lagi nih. Seblak, ready seblak? Ya wes kalau begitu. EPL Arena. Mana suaranya? Kok masih ada? Masih ada. Katanya udah berubah jadi cimol. Oh, Kemarin ya. Oke, tapi Valir ya yang akhirnya muncul juga sekarang. Debut ya. Debut ya benar. Tapi berhadapan dengan hero seperti ini aku agak lumayan pesimis sih kalau ngeliat Valir ya. Karena banyak hero dash sebenarnya. Kalau dia banyak hero jalan kaki lebih oke juga. Ya paling buat ngusir-ngusir Lutfi sih. Betul, ini lebih untuk mengamankan juga ya sebenarnya untuk efek-efek sisi dari Valir yang dicari kan. Secara damage gak terlalu besar, tapi utility-nya yang dicari. Tapi kan kita tahu dengan sharing torrentnya juga sekarang bisa pukul mundur, burst fireball-nya. Yep. Cooldown-nya kan lebih cepat. Ya betul, apalagi bawanya Inspire ya itu ya. Inspire yang bukan spell ya, tapi dari talentnya. Jadi ada cooldown reduction juga, plus 2 mana. Vision ya. Inspire yang bukan spell. Iya, Banyak kan? yang salah kaprah Banyak ya. yang salah kaprah biasanya. Iya, Inspire live. Vengeance juga. Vengeance juga sama. Kan skillnya Kalau Vengeance 40 yang kena itu. Oh, iya. iya. Iya Di benar-benar. DM-DM-in loh saya ini. Tapi Kipo ini mulai tertekan sih sebenarnya karena zoning out dan cicilannya mulai Wih, kerasa. buset ini tempur banget di awal-awal. Oke. Boleh nih. Oh, flicker. Mau nggak mau tadi efek slow-nya harusnya udah mulai masuk tuh ke Kibo itu Om ya. Betul. Sekali ketampar bola lagi tadi selesai itu. Walaupun Kena stun. terkesan ya dari Navi ngasih pressure yang cukup besar juga di area rivernya, tapi goldnya lumayan bisa dipegang sama Onyx loh. Iya. Dan di bawah juga masih bisa di freeze ya ternyata untuk Savero. Masih ada 1 gold katapult yang tersisa dan lihat CV-nya juga masih cukup anteng aja ya. Aman di bagian bawah. Dan memang kalau kita menggunakan dari Valir sini, tim fight kumpul ini udah agak aman titik 1 lah. Wait. Sans hadir dan mengejutkan. Akan tercipta first blood. Namun sekarang pertempuran depan dan saja first bloodnya pun tercipta. Expansion akan bisa menjadi korban juga tapi Kiboy menjadi korban pula. Oke, dan gak berhenti ya karena ngelihat dari Becky-nya juga yang udah mulai join the fight. Oke, Turtle sudah terlihat sekarang. Akankah menjadi sebuah kontes yang cukup besar karena Washipol juga ini lumayan harus kembali memberikan dirinya untuk bisa farming dulu. Range buff harus diamankan terlebih dahulu. Ya, dan jangan lupa tadi Kairi sempat untuk menggunakan retribution ya. Jadi dari Onyx tidak terlalu terburu juga untuk mendapatkan turtle yang pertama ini. Mereka lebih setup untuk objektif dan Worship Ball sudah datang sekarang. Dan wow, ini bahkan dari Navi yang melakukan zoning terhadap Onyx. Yap, sementara sekarang Lutfi yang menjadi orang terdepan tapi barusan terlihat. Sudah ada portal yang memang terbuka juga tapi pada berbeda Expaging malah menjadi korban. Mereka kekurangan dari player. Dan sekarang Lutfi siap untuk bisa mendamuk genderang perang dan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran lagi di dalam ada ribut tapi Becky Shaya malah menjadi korban dengan sangat cepat tapi Kairi kali pula cepat kilang dengan sangat-sangat cepat dan Sans dikejar-kejar. Ada Expaging di bagian belakang bahkan 3 player ada 4 in total ngejar ke arah Sans. Oke, dan Navi di sini dapetin keuntungan yang banyak loh. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga dan bahkan Kairinya tumbang. Iya, itu berkat shortcut juga ya yang membuat akhirnya meskipun tadi X Magic tumbang tapi sempat untuk kembali hadir lagi melakukan team fight. Oke. Atau Turtle
Dan belum ada kerugian untuk masing-masing tim. Masih sama-sama kuat juga. Dan kita akan melihat untuk lanjutannya lagi, terutama untuk di gold. Karena perubahannya adalah kalau gold dari Shive bisa ada di atas Xavero, ini mungkin bisa diuntungkan untuk Navi. Iya, ini Shive-nya juga tadi join fight kan. Yep. Dengan membuka shortcutnya juga. Dan akhirnya udah dapetin 1 poin kill. Sementara Xavero masih struggle. Di laningnya dia masih mau coba untuk team fight juga jalannya jauh. Yep. Dan kita punya game pack nih. Debut Valir di MPL ID Season 15. Terakhir digunakan di MPL ID Season 12. Rainbow. Wih. Rainbow ya? Rainbow loh masih loh. Rainbow. RBL, wah. Wah. Tapi DNA-nya masih ada berarti. Masih ada berarti, benar. Masih ada, walaupun udah berganti coach juga. Betul. Sekarang jadi Navi ya. Alright. Tapi keadaan kembali tenang untuk Onyx. Mungkin memang tadi terlalu banyak resource untuk target ke arah X-Magic kah? Yep. Karena X-Magic bakal ngebuang banyak juga Vengeance Flame-nya. Purify gratis kan. Dan dia lebih fokus untuk menggunakan Flicker. So, dengan suasana yang cukup hening seperti ini, yang perlu dicari oleh Onyx adalah posisi yang akan dimainkan Kars ada di mana. Karena salah untuk menghitung posisi Kars, shortcut akan bisa memakan secara tiba-tiba juga dan membuat Navi langsung unggul untuk kuantitas. Dan keunggulan untuk Valir kalau kalian tahu sekarang adalah Valir bisa clearance cepat. Mendadak langsung dibanting begitu saja. Tsunami Slam. Lutfi-nya hadir. Glorious Pathway dibuka. Pertempuran terjadi. Tapi Becky Shay masih bertanda juga. By time cukup lama. Washi Paul berhasil mundur dan X-Magic terpisah. Terpisah ya, mereka berpisah untuk menyelamatkan diri masing-masing tentunya. Yep. Tapi itu dia, cukup lama sebenarnya numbangin Becky dan Sun sudah mengcopy ke arah shortcut. Dua shortcut ya yang bisa dipakai juga. Jadi nanti untuk yang jauh bisa jadi team fight. Oke, langsung terlihat ada portal yang terbuka. Tapi sekarang dari Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Kairi. Zaman Force sudah di-pop up pula. Yes, itu satu shortcut kejutan yang sebenarnya kayaknya agak sedikit gak siap. Bisa lo ini mau perang lagi, nih mau tempur lagi, nih. Mundur lagi. Ngasih efek ke Jeneul. Iya, sama-sama gak siap keduanya tadi. Sansa juga kaget kok ada shortcut. Temennya juga kok, loh belum siap. Dan akhirnya cicilan lagi yang dilakukan sama Onyx juga, loh kok maju lagi. Jadi kayak masih banyak yang belum siap tadi. Sampai akhirnya dari Onyx mereka punya kesempatan untuk secure ke arah Turtle. Oke. Jadi Turtle masih imbang ya. Goalnya juga tidak terlalu jauh. Tim fight-nya masih sama-sama ngotot satu sama lain. Dan ada shortcut untuk Sun sekarang. Yang bisa dipersiapkan juga. Sehingga dengan posisi yang jauh nantinya, Kairi pun bisa join tim fight. Oke. Oke, dan asuransi ya dari Navi tetap di Shive ya. betul. Shive yang bisa mainin lane-nya juga. Kalau 1v1 nih, level sama, item sama. Antara Shive dan Hayabusa. Shive dan Hayabusa Dan level. Kairi. Kairi dong. Hayabusa Kairi dong. ya, bisa Tetap. dodging ya. Bisa dodging pasti. Kayak in outnya udah lebih aman aja ya buat dia juga. Memang sempat marknya udah nancep aja. Iya, pokoknya selama dari span of misery-nya udah kelihatan kepake itu bisa loncat langsung masuk. Karena kan ada delay juga sebenarnya untuk Shadow tuh. Bisa di cancel sama knockback. Oke, satu outer turret ternyata terdorong juga di arah top ya. Berhasil untuk dikantongi kali ini di tangan dari Navi. Keadaan cukup sengit sekarang, tarik-tarikan gold, trace dari point kill juga terjadi. Tapi dari segi itemization-nya, untuk Xavero dia unggul udah jadi 2 item tuh. Langsung dibanting, selesai dan Kars karena tidak ada part yang emang benar-benar jadi sebuah item, Om. Hanya pecahan-pecahan aja, jadi masih lembut ini loh. Buat Karsnya ya. Yep. Kita harus punya fleeting time sih ya. Dan first item fleeting ini membuat dia juga lumayan tipis. Itu dia. Ya, sangat-sangat tipis sekali. Dimana objektif Turtle akan keluar juga Sunsnya ke zone ini. Waduh, Dicuri. udah nih. Udah kecuri pertama ini udah lumayan berat akhirnya ya. Apalagi buat jungler Worshipful sekarang. Terdesak juga. Becky Shay terlalu dalam kan sendirian walaupun belum ada yang emang benar-benar bisa nge-burst karena dari Becky Shay, tapi setidaknya Becky Shay berani untuk bisa menampakkan wujudnya. Oke, dengan adanya penjagaan ya dari T-Boy juga di sini. Tapi Turtle-nya bakal langsung di kontes sepertinya. Mereka mau Shortcut. cepetin aja loh, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat, Becky Shay-nya berusaha untuk bisa mengusir mundur karena beberapa player, tapi tadi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh T-Boy-nya, malah langsung menggila dengan sangat cepat. Dan sekarang Becky Shay tidak terlalu lama untuk bisa menahan lagi begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Yes, dengan adanya Turtle jatuh ke tangan dari Navi ternyata ya. Retribution yang on point dari Worshipful membuat akhirnya ada keuntungan lagi yang bisa diambil. Memang pertukaran ini antara kedua belah Roamer dan juga EXP. Tapi kalau team fight rapat kayak tadi, ini adalah zona yang sangat-sangat nyaman untuk X-Magic. Waduh, langsung dihajar. Xavero ternyata masih bisa untuk mengamankan. Dan tidak untuk waktu yang lama, Xavero
Selesai. Kena tancap Spear of Misery plus kena Burst Fireball. Ya. Banyak banget CC yang tadi harus dia terima. Benar, efek-efek slow juga ya. Yang sangat berasa sekali. Lutfi punya tough push sekarang. Di bagian topnya kita melihat ada Kairi yang sedang melakukan push juga. Tapi tim fight kumpul ini yang mungkin harus dihindari dengan Onyx. Karena ini adalah surga untuk X-Magic. Itu dia yang memang semuanya nempel. Akhirnya Burst Fireball-nya. Wow, nempel aja streamer. Iya. Yep. Rame emang nih nontonnya ya. Ayah Ubi. Ayo Ubi. Iya, Biasa rame mereka tuh react. lagi mengawal Onyx ya. Nonton langsung ya, kalian bisa kunjungi juga official channel dari streamer FPL ID Lutfi Halimawan. Iya, belum nih. Belum sadar. Belum sadar. Ntar lagi nih. Belum. Belum sadar. Om. Belum sadar. Oke, masih- Oh, udah ya berarti tadi tuh ya. Emang stay cool aja kayaknya ya. Oke. Oke, tapi keadaan memang terlihat ya untuk Onyx juga mereka mau tabrak 5 dari depan tuh susah banget Om. Betul. Kalau tabrak depan ada X-Magic. Iya itu dia, X-Magic ternyata dengan adanya Valir yang mungkin ketemu sama Hayabusa itu bakal susah. Tapi masalahnya Hayabusanya ketemu X-Magic gak pernah sendiri. Iya, kalau rame-rame ya. Jadi kebagi juga dari segi damage deal-nya. Ya, dan yang lebih menguntungkan pastinya dengan Vengeance Flame, nggak bisa ditangkap langsung dengan Tsunami Slam juga. Dan tim fight front to back ini menjadi masalah sekarang karena dari Onyx mereka harus bisa mengandalkan Kairi-nya untuk masuk ke X-Magic. Yang main sulit karena memang masih ada Sintoran pasti yang tersedia. Yap, terus juga masalahnya itu gak pernah sendiri Om. Yap. Dia nempel terus, sekarang udah mulai bareng-bareng juga. Tapi Lord sekarang sudah mulai dicicil, Yap. set up oleh Onyx. Mau tidak mau Lutfi menjadi orang terdepan guna untuk bisa menghadang ke arah beberapa player, tapi Karja terlalu berani masuk dari belakang walaupun portalnya berhasil telah dikeluarkan dan sekarang Becky Shaya mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dari Onyx, tapi malah 2 player dengan sangat cepat yang udah berhasil dan juga pula dari X-Magic menjadi korban ketiga dari Navi. Oke, Shive-nya kehabisan juga dari segi wave minion ya. Yap. Sehingga tidak ada lagi untuk mendorong ke arah base turret di arah top karena Holy Defense-nya juga tadi masih ada. Ya, sudah jelas ini adalah kerugian untuk Navi itu sendiri karena mereka gagal untuk mendapatkan top base turret. Yap. Dan worship wow. Waduh, 3 player gagal. Tadi mau coba speed untuk sampai dalam banget juga Gagal. ya udah sampai segitunya aja gitu loh. Lord diambil, Ya. tengah rusak gitu. Ya, dan akhirnya ini berarti pertahanan dari Navi sudah mulai terbuka. Awareness dari Kibo juga bagus banget ya. Tadi dia nungguin sampai akhirnya ya udah kita makan dulu aja kartnya. Jadi masih ada shield memang. Bisa defense kah untuk wave yang Shield. pertama bisa Oke, banget ya. wave yang pertama akan menghilangkan dari shield. Dan sekarang Tsunami Slam, Becky Shea pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat dan Lord masih sangat kuat. Wow. Namun sekarang sakit banget damage-nya Shadow Kill. Belum lagi tambah dengan Summer Flame memang udah di pop up, belum lagi Kronos dan juga Sigil bisa udah langsung dikeluarkan. Bisakah mereka untuk bisa langsung menutup ke arah game yang kedua karena menyisakan 3 player saja dari Navy dan masih dalam keadaan yang sangat sulit tapi kehabisan dari wave minion. Oke, dan sepertinya nggak akan dipaksa juga lewat bawah ya dari Onyx. Agak cukup terburu-buru sepertinya. Mereka lebih fokus untuk menjalankan lane yang lain karena satu persatu pemain dari Navi juga akan spawn kembali untuk bisa mempertahankan base demi base mereka. Ya, tapi dengan sebuah Lord mendapatkan base turret itu sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Dan bahkan masih bisa di-trigger lagi dengan beberapa juga nama Navi. So far kalau kita lihat mereka butuh damage dan mereka masih belum punya. Mereka butuh untuk mengandalkan Shive-nya. Dan Shive dengan range yang cukup pendek ini mudah buat digapai dari Savero. Iya. Wah, ini Savero-nya juga dari tadi free juga ya. Yep. Dia baru tumbang 1 kali itu juga kena gerbek paksa ya tadi ya di bawah kan. Ada gerbek sahur biasa. Waduh. Udah. Ya siap. Oke, tapi kan rasanya Lighting Truncheon-nya sekarang memang udah mulai menjadi item pilihan untuk mid laner ya Om. Ya sangat sih. Dan XPG punya Ice Queen, oke. Full utility. Jadi damage-nya akan mengandalkan 2 hero nih ya. Antara Worshipful dan juga Shive. Oke. Kembali tenang dari Onyx juga mereka akan kembali mereset apa yang telah dilakukan ya. Karena hampir seketika momennya itu berbalik dengan begitu besar Om. Kayak satu tadi momennya hilangnya Kars menjadi domino effect yang harus bisa dihentikan oleh Navi. Ya, dari Shive tapi ada juga untuk Shive. Oke. Item keempat dia ya setelah adanya Trinity Attack Speed juga. Belum ada WWN ya? Belum ada WN. Kalau misalkan 1v1 untuk jalanin lane jauh kayaknya Wind of Nature bakal menjadi satu item inti juga buat Shive. Wajib ya. Biar bisa aman dari Kairi pastinya. Oke, 18 second
untuk Lord. Dan lagi-lagi, Onyx mereka akan bisa mengunci. Ini kayak gak ada yang bisa pegang juga sebenarnya buat di area depannya. Selama damage gak cukup meskipun banyak efek crowd control yang mengganggu. Masih gak masalah buat Onyx. Kalau lu ngomongin WON, Kairi udah ngambil endless battle. Masalahnya juga dibikin galau nih, mau Win of Nature apa Rose Gold Meteor. Iya, terus Karena dia- di teamfight-nya, kalau di teamfight kan dia butuh defense magic dulu lah tipis-tipis nih dari damage Sans dan Savero. Karsnya kepantau sama Kibo itu. Tapi tetap aja ya, walaupun dengan Rose Gold Meteor Nggak juga kan, cukup ya. dengan true damage tetap yang dihantam darah Yep. hijau, darah biru ya gitu. Oke. Lordnya sudah mulai spawn juga. Nah ini dia nih. Di pop dicari juga semua sudut ya, semua rumput. Terutama untuk Fenty bagian bawah nih. Nah itu ada Kibo di sana. Ya patroli ya langsung Kiboynya ya. Oke, dengan Grace Manway, Lutfi mencoba untuk ngebadani secara langsung. Ada waktu yang cukup yang udah mereka coba usahakan, tapi barusan lihat Kars pun hadir dengan seluruh portal yang udah dia keluarkan pula Lordnya Crescent zaman 40 keluar kembali, tapi Becky Chai tidak akan kuat menerima damage begitu banyak. Bahkan untuk sekarang Worship Ball menjadi korban. Akankah mereka butuh Lord untuk bisa menutup game kedua ini? Karena sekarang beberapa pemain dari Onyx mereka mencoba untuk bisa menghabiskan ke arah beberapa player tersisa dari Navi. Itu dia Woshipo yang ternyata kena target dari Tsunami Slam. On point dari Kiboy. Ya, apalagi tidak memegang Purify pastinya ya. Yap. Iya. Sebagai pembawa Retribution juga, Lord ini akan mudah diambil oleh Onyx. Wow, kali ini dengan cukup sabar ya. Mereka tadi ngeriset lagi dari Lordnya. Mereka cari dulu dan bahkan kepancing dari shortcut. Setup dan kesabaran ya. Yang diuji juga tadi untuk Onyx itu sendiri. Dan mereka sangat sabar. Mereka menunggu kapan keluar Kars. Kapan ada shortcut yang dibuka. Dan Kars bukan muncul dari fan bawah, tapi dari fan atas. Dan itu membuat Lordnya tadi ditahan, di reset. Oke. Dan muncul juga ya Lord di arah bottom lane dan player head to head antara kedua belah mid laner nih. Ya secara damage jelas ya. Akan dipegang oleh Sans juga karena X-Magic hanya bermain seputar dari utility. Oke. Untuk skill-skill yang akan mengganggu, memberikan efek slow dan purple buff di kaki X-Magic. Udah mulai dikasih kan? Mulai dikasih Atau kan? emang diamankan aja? Mungkin lebih ke secure aja sih. Oke. Karena memang utility ya untuk X-Magicnya juga kegunaannya membawa Ice Queen, Glowing, Yep. Enchanted juga. Tapi masalahnya apakah utility tersebut mampu menahan masuknya juga Lord yang sekarang sudah mulai hadir di bottom lane. Yap. Dari Onyxnya mereka akan mengincar untuk di lane ya. Lordnya pasti akan dibiarkan jalan saja tanpa pengawal. Oke, ini dia waktunya. Ada satu Tsunami Slam dan Kakashi. Coba dengan satu kuat Shadow tadi udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban dari satu Shadow Kill yang akan langsung menghantamkan damage yang begitu mengerikan. Tapi zaman Pau udah pun terlihat di dalam area tersebut. Washi Ball langsung terkena impact-nya. Tapi untuk dia masih bisa kabur, tapi tidak. Dengan base-nya. Onyx 2-0. Navi selesai. Dan ternyata masih dalam luka yang belum bisa terobati Navi. Mereka menghadapi posisi 9 di 0-12 dan this is Onyx yang mereka sudah bangkit. Mereka sudah mulai mencoba untuk merangkak naik lagi dari klasemen